Prabu Harjuno Sosrobau, seri 242, Romo Bargowo. Bondo Dewa menyaut dengan suara keras, "Babu, babu, kau berani jumowo di kandang singa. Apa kau belum pernah mendengar namaku Raden Bondo Dewo? Apakah kau juga termasuk Trajidrorodo?" Saut Romo Bargowo. "Aku juga seorang pangeran. Akulah Senopati Agung negeri ini," saut Raden Bondodewo. Bagi Romo Bargowo, setiap kesatria Trajidroroto adalah sasarannya. Mereka harus ditumpas. Namun Senopati Agung negeri Tanjung Jati ini pasti berilmu tinggi. Romo Bargowo harus berhati-hati. Kapak besarnya telah digenggamnya. "Bersiaplah untuk mati," tantang Raden Bondodewo. Raden Bondodewo yakin tak akan ada orang yang mampu menahan kesaktian dari senjata Nanggolo. "Mampus!" Tiba-tiba Raden Bondodewo telah menjulurkan senjatanya dengan sangat cepat. Dengan serangan yang tiba-tiba dan dilambari dengan ilmunya yang sangat tinggi. Tidak ada seorang pun yang mampu menghindar. Raden Bondodewo memang ingin dengan cepat melumpuhkan lawannya itu. Dengan demikian, ia akan semakin dikagumi oleh seluruh prajurit maupun nayaka praja negeri Tanjung Jati. Jika benar Prabu Citroroto telah gugur, dialah yang layak untuk menggantikan sebagai seorang raja. Namun yang diserang adalah putra Resi Jamadagni, Romo Bargowo. Ia memang tidak berkelit, tetapi sebuah benturan yang sangat keras menggetarkan seluruh alun-alun. Nenggolo yang terbuat dari besi gligen dihantam dengan kapak yang terbuat dari baja hitam. Nenggolo di tangan Raden Bondodewo bergetar hebat, hampir saja terlepas dari tangannya. Jika Nenggolo itu tidak ada pengaitnya, tentu sudah terlepas melayang jauh. Kesempatan itu bisa saja dimanfaatkan oleh Romo Bargowo untuk menyerang balik, namun tidak dilakukan. Yang terdengar adalah umpatan kasar dari Raden Bondodewo. "Turun kepala tanah setan, kau harus mampus." Tiba-tiba Nenggolo di tangan Raden Bondodewo menyala mengerikan. Seandainya bukan Romo Bargowo yang dihadapi, tentu sudah lari terbirit-birit. Tetapi Romo Bargowo tetap tenang. Para prajurit dan para punggawa negeri yang tadinya mencemaskan nasib sang Senopati Agung, kini harapannya kembali melambung. Nenggolo yang menyala itulah jaminan kemenangan ada di tangannya. Raden Bondodewo kembali menyerang Romo Bargowo dengan ganasnya. Romo Bargowo tak ingin lengah dengan membiarkan senjata yang menyala itu menghantam tubuhnya. Walau ia telah bertameng ilmu kebal pada tingkat yang tertinggi, namun bisa saja kekebalannya tertembus oleh senjata lawannya itu. Kini ilmunya disalurkan lewat senjata kapaknya. Para prajurit dan para punggawa negeri Tanjung Jati kembali terperangah. Terjadi dentangan senjata yang lebih keras dari sebelumnya. Alun-alun negeri Tanjung Jati terasa bergetar hebat. Puang! Raden Bondodewo meloncat mundur dan berdebar-debar. Ketika terjadi benturan yang dahsyat tadi, nyala senjata Nenggolo padam seketika, dan tangannya pun bergetar hebat. Selama ini, setiap senjata yang terhantam oleh senjata Nenggolo yang menyala pasti terlempar jatuh, dan Nenggolo akan menghantam lawannya dengan mudah. Lawan pasti akan gosong tak berwujud. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
Romo Bargowo masih berdiri tegak dengan gagahnya, dan ia sendiri hanya sedikit tergetar. Mereka yang menyaksikan pun ikut berdebar-debar pula. Demikian pula Ki Patih Banuroto yang sakti Mondraguna. Romo Bargowo sendiri juga tertegun ketika ilmunya mampu menandingi kedahsyatan senjata Nanggolo yang berkobar itu. Ia kini menjadi lebih tenang. Raden Bondodewo terkejut ketika tiba-tiba senjatanya kembali menyala berkobar. Kini ia menyadari, jangan sampai senjatanya beradu dengan kapak hitam legam di tangan lawannya. Raden Bondodewo kembali menyerang lawannya. Namun jangan sampai senjata pusakanya berbenturan dengan kapak hitam legam itu. Namun ia sendiri juga harus sangat berhati-hati agar kapak besar itu jangan sampai menebas lehernya. Kini pertarungan kembali berlangsung dengan sangat menegangkan bagi mereka yang menyaksikan. Bersambung. Senjata adalah alat, sedahsyat apapun sebuah senjata, namun tetap tergantung kepada orang yang memegangnya.